Presiden Prabowo Subianto baru saja melontarkan pernyataan yang sangat keras dan menggebrak di hadapan publik, khususnya ditujukan kepada jajaran direksi dan birokrat di Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Dalam pidatonya di Munas 6 PKS, Prabowo mengungkapkan kekagetannya bahwa total aset negara yang dikelola BUMN nilainya mencapai fantastis, yaitu lebih dari 1.000 miliar dolar AS, setara 16.679 triliun rupiah. Namun, aset sebesar ini ternyata dibayangi masalah serius. Adanya oknum yang menyembunyikan aset dan meraup keuntungan pribadi meskipun perusahaan merugi. Pesannya jelas, bersih-bersih atau berhadapan dengan hukum. Presiden Prabowo Subianto tidak menutupi rasa frustrasinya terhadap oknum di BUMN. Ia menyebut tindakan mereka sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan negara. Diberi kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyangnya, ujar Prabowo. Kritik paling tajam dilontarkan Prabowo kepada birokrat yang tetap memberi diri mereka bonus padahal perusahaan dalam kondisi rugi. Perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget itu. Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk ngejar-ngejar itu, tegasnya. Pernyataan ini bukan hanya retorika. Ini adalah janji bahwa dua lembaga penegak hukum terkuat negara, Kejaksaan Agung dan KPK, akan menjadi ujung tombak dalam membersihkan korupsi dan penyimpangan sistemik di tubuh BUMN. Presiden Prabowo memberikan ultimatum waktu bagi seluruh BUMN untuk memperbaiki manajemen dan kinerjanya, 2-3 tahun. Tujuannya adalah agar keuntungan BUMN dapat mengalir bersih ke negara dan membantu menanggulangi defisit APBN. Prabowo menetapkan standar yang jelas berdasarkan potensi aset BUMN yang mencapai 1.000 miliar dolar AS. Target ideal, 10% sedih seharusnya, BUMN bisa menghasilkan 100 miliar dolar AS, sekitar 1.600 triliun rupiah, per tahun. Kelonggaran minimal, 5% sedih jika 10% tidak tercapai, setidaknya harus 5%, yaitu 50 miliar dolar AS, sekitar 800 triliun rupiah, per tahun. Jika ini tercapai, negara dipastikan tidak akan defisit. Batas toleransi, 3% sedih bahkan jika 5% sulit dicapai, BUMN diberi waktu untuk mencapai minimal 3%. Sekitar 30 miliar dolar AS, dalam kurun waktu 3 tahun. Jika BUMN tidak mampu mencapai target minimal ini setelah 3 tahun, kita bisa pastikan konsekuensi hukum dan restrukturisasi besar-besaran akan menanti. Perintah bersih-bersih Presiden Prabowo ini adalah sinyal dimulainya era baru di sektor BUMN, di mana good governance dan akuntabilitas menjadi prioritas utama. Dengan aset yang begitu besar, potensi pendapatan negara yang hilang akibat korupsi dan inefisiensi juga sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Menurut Anda, apakah ultimatum 3 tahun dan ancaman pengiriman KPK serta Kejaksaan Agung ini akan efektif untuk membersihkan BUMN dari akar-akar korupsi sistemik? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.